Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren dan kita akan kembali mengomentari video dari Dik Juli yang judul Fix 100% Trinitas Ajaran Pagan. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Al-Tahafut, Ibnu Roshid berkata bahwa konsep ilmu kalam yang membagi sifat-sifat Allah menjadi 20 itu meniru konsep Trinitas Kristen. Dan kalau Anda mengatakan Trinitas Kristen itu kafir, maka yang percaya ilmu kalam lebih kafir daripada orang Kristen karena menjadikan 20 sifat-sifat Allah ini kekal. Jadi ada berapa yang kekal? Allah kekal dan 20 sifatnya kekal. Nah, saya mau komentari dari awal guys, ya gini. Dik Juli ini nggak paham ya, bedanya sifat dengan oknum. Ya. Ketika kita ngomong Yesus, itu oknum. Ngomong Roh Kudus itu oknum. Siapa Yesus? Dia adalah manusia, anak manusia. Ya makan, minum, ya kan, punya dikasih mujizat sama Allah gitu. Itu adalah oknum. Kalau Anda sebutkan mana Yesus, Anda bisa tunjukkan itu Yesus. Mana Allah? Anda bisa tunjukkan Allah ada yang di surga itu. Mana Roh Kudus? Anda bisa sebutkan itu yang pernah menampakkan diri sebagai burung merpati. Bisa disebut oknumnya objek ada guys. Tapi kalau dikatakan sifat-sifat Allah itu bukan objek. Nah, Trinitas itu mengacu pada objek. Kalau ilmu kalam tidak, pada sifatnya. Jadi gini dong, biar diketahui ya, ini sifat ini nggak ada hubungan sama Trinitas sama sekali. Ya, nggak, karena bukan hubungan sama objek. Nah, sifat itu sama kayak gini guys. Sama kayak kita misalnya, kita mau definisikan Tuhan tuh Tuhan itu seperti apa sih seharusnya gitu kan. Nah, tentu kita akan mendefinisikan Tuhan itu seharusnya dia tuh maha kuasa, maha kuat, maha segalanya, nggak bisa mati, apalagi nggak butuh makan, nggak butuh minum. Itu sifat namanya, guys. Jadi tanpa pun ada kita baca Alkitab atau buku tersuci, orang akan orang cerdas akan yang punya logika akan menentukan definisi Tuhan itu adalah dia itu tidak pernah mati, dia maha kuasa, dia tidak butuh makan minum, dia tidak butuh ciptaannya. Itu sifat-sifat namanya, guys. Jadi sifat-sifat itu adalah sesuatu yang harus dimiliki ya atau yang dilekat pada oknum itu atau objek itu gitu. Nah, Allah punya sifat-sifat. Yesus juga punya sifat-sifat kan. Nah, Roh Kudus kita juga ada juga sifat gitu karena dia oknum juga itu objek. Nah, sifat Allah di Alkitab disebutkan adalah Allah itu mengatakan sendiri ya, kepada siapakah kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, menyerupakan sehingga kami sama. Pada sifat Allahnya adalah dia itu beda dengan seluruh makhluk ciptaannya. Pada siapapun itu nggak sama deh guys. Nah, nggak sebanding, nggak seumpama. Itu sifat-sifat Allah. Pada sifat dia adalah tidak sama dengan dengan apapun. Sifat dia kedua adalah tidak sebanding dengan apapun. Sifat dia adalah tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Nah, itu sifat Allah. Nah, lalu Allah katakan lagi ya, Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, sehingga ia menyesal dan berdusta. Nah, sifat Allah berarti adalah dia bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia, sehingga dia juga nggak punya sifat menyesal, dusta gitu kan. Nah, itu sifat Allah di Alkitab. Nah, apakah itu Trinitas? Enggak. Jadi kalau kita bahas sifat Allah di Alkitab pun ada guys sifat-sifat Allah gitu, ya kan? Nah, lalu Allah juga pernah mengatakan ya, dia memerintahkan bunuhlah semua orang Amalek ini di perjanjian lama ya. Bunuhlah bayinya, anak-anak kanak-kanak, orang dewasa gitu dan hewan-hewan, bunuhlah mereka semua di depan mataku. Nah, itu sifat sifat Tuhan di dalam Alkitab. Nah, karena berarti dia waktu itu lagi marah gitu kan. Jadi sifat-sifat itu adalah bukan bagian dari objek, guys. Nah, kalau Trinitas ya, Yesus itu adalah objek yang punya sifat sendiri. Allah objek yang punya sifat sendiri, terus objek yang punya sifat sendiri gitu. Nah, oknum ya atau objek. Nah, Yesus sifatnya adalah dia tuh pernah disebutkan di zaman Getsemani yang kita bahas di video di Juli kemarin itu adalah dia itu adalah punya sifat sedih, gentar, putus asa, ketakutan gitu. Ya kan? Nah, apalagi namanya pasrah sama Tuhannya gitu. Dan dia tidak dapat melakukan apa-apa diri dia sendiri. Berarti dia itu adalah nggak mampu berapa-apa guys, kalau nggak ditolong itu. Itu sifat-sifat Yesus.
Allah Tuhannya, Bapaknya itu punya sifat lain lagi gitu. Ya kan? Dia punya sifat mengutus, ya kan? Nah, jadi intinya adalah kalau kita bicara ilmu kalam itu nggak bisa samakan dengan Trinitas. Karena ilmu kalam bicara mengenai sifat dari objek atau oknum gitu. Kalau Trinitas itu ngomongin objeknya. Makanya kan umat Kristiani kan menyamakan analogi Trinitas dengan misalnya kayak tangan kanan kaya di sebelah kaya. Lalu itu sama kayak lilin. Ada apinya, ada 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 api, ada sumbu, dan ada batang. Ini kan objek namanya. 3 objek, sumbu, batang lilin, dan api, itu disatu jadikan lilin yang terbakar gitu kan. Kalau sifat lilin apa? Sifat lilin adalah mudah dibakar kalau kena api gitu. Sifat lilin apa? Adalah menerangi. Jadi lilin pun terdiri dari objek-objek dan punya sifat juga guys gitu. Yesus juga punya sifat. Ya tadi itu saya katakan Allah juga punya sifat. Allah itu dia kekal gitu. Yesus nggak kekal karena orang yang mati itu nggak kekal walaupun hidup lagi. Orang kekal itu lah dia tidak pernah mati guys. Nah, jadi sekali lagi ini Juli nggak bisa bedakan antara sifat sama objek. Sehingga Trinitas itu beda sama sifat-sifat Allah yang 20 tadi guys. Karena kalau kita ngomong sifat itu beda dengan oknum. Itu yang harus dipahami ya. Berarti ada 21 yang kekal. Berarti ilmu kalam membagi Allah menjadi 21. Allah tetap satu. Yang 20 itu sifatnya. Kayak saya misalnya. Siapa Bobby? Dia satu. Dia punya sifat apa? Dia punya 20 sifat. Apa itu? Dia penyabar. Dia suka hidup sederhana. Dia suka nasihatin orang. Dia suka bikin nasib orang miskin. Dia suka dia suka main game. Itu sifat-sifat saya, bukan saya gitu. Tapi naluri atau yang sifat yang saya miliki. Nah, sayanya berapa? Satu. Sama kita tadi, Allah itu satu, tapi punya sifat-sifat yang 20 tadi guys. Nah, kalau Trinitas ya, Allah itu ya ada satu ya, punya sifat ini. Lalu Yesus berapa? Satu. Punya sifat ini. Roh Kudus berapa? Satu. Punya sifat ini. Jadi masing-masing oknum itu, 3 oknum itu punya sifat-sifat lagi gitu. Jadi kalau kalau disamakan ini seperti ini misalnya. Allah 1 yang sifat ini 20, Allah 2 yang sifat 20, Allah 3 yang sifat 20. Itu baru mau kalau disamakan dengan Trinitas itu. Tapi ini tidak. Allah cuma 1, cuman dia punya sifat 20. Sifat 20 ini bukan Allah. Bukan Allah berarti bukan oknumnya, tapi ada sifat yang dimilikinya gitu. Sebagai Tuhan, dia tuh memiliki sifat seperti itu gitu. Nah, makanya di dulu ini harus ngerti tentang pemahaman bahasa Indonesia gitu. Dia harus bisa bedakan mana sifat yang dimiliki oleh suatu, baik itu objek, orang, Tuhan, atau benda gitu kan. Dan yang mana merupakan oknum atau benda itu sendiri gitu. Itu dia harus bisa bedakan guys. Allah. Tagline-nya selalu waras gitu, tapi ya kayaknya maaf ya, ini sama waras nih gak cocok deh guys, gak cocok tagline-nya. Saya gak mau ngomong kasar ya, tapi gak cocok beneran. Ini gak cocok sama warasnya dia terapkan, karena dia bahasa Indonesia dia nggak paham gitu, apa itu sifat, apa itu objek gitu kan. Ya sudah, kita lanjut lagi videonya guys ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau mengomentari sebuah video dari Indonesiana News TV. Saya nggak tahu siapa nama bapak ini. Pokoknya akhirnya itu ada zen-zennya gitu ya. Jadi bapak ini sudah tua, sudah sepuh, tapi masih saja dalam videonya itu ngawur gitu ya. Banyak asumsi tanpa data dan fakta gitu ya. Yang lebih parah lagi, ada orang yang ngatain orang ngawur guys, tapi dia sendiri ngawur gitu. Nah, kita akan lihat bapak ini ngawur apa enggak gitu kan. Kita akan lihat di videonya gitu. Nah, termasuk ketika beliau ini mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran pagan atau menjiplak dari konsep pagan. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Halo, apa kabar para sobat? Bertemu kembali dengan Indonesiana News TV. Selamat sore para sobat. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana News TV. Para sobat, sore ini kita akan buat video reaction yang berjudul Fix 100% Trinitas adalah ajaran pagan.
Mohon teman-teman ikuti video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Karena ini menyangkut iman kekristenan. Ternyata Trinitas adalah ajaran pagan. Kenapa admin berani bilang begitu? Karena sebelum Trinitas beredar di kekristenan, sebelum-sebelumnya telah ada Trinitas versi yang lain, dan itu menjadi inspirasi bapak-bapak gereja dan Paulus waktu itu. Dimana kalau Kristen menyebut Tuhannya Yesus namanya. Kalau di Persia kuno nama dewanya adalah Mitra. Kalau di Mesir kuno Trinitasnya diwakili oleh dewa Orisis. Kalau di Yunani kuno Trinitasnya diwakili oleh Bahus. Sobat, kalau di ajaran Kristen Trinitasnya ada 3, yaitu Bapake, Anake, sama Roh Kudus. Nah, kalau di Mitra, teman-temannya Mitra adalah Mitra, Ahirman, dan Osmat. Nah, siapa teman-temannya Osiris? Adalah Osiris, Isis, dan Horus. Nah, sekarang Trinitasnya Bahus siapa saja? Bahus, Apolos, Jupiter. Dan siapa Trinitasnya Krishna? Adalah Brahma, Siwa, dan Krishna. Nah, coba dengarkan, itu adalah oknum ya, objek. 3 objek gitu kan, tapi diwakili oleh 1. Ini juga sama gitu. 3 objek dikatakan 1 gitu. Objeknya apa? Yesus. Dia siapa? Manusia. Anak manusia. Allah siapa? Dia Bapa yang ada di surga gitu, Yesus di bumi. Ada 2 oknum yang berbeda, guys. Lagi siapa? Roh Kudus yang waktu itu tampil sekali berupa penampakan burung merpati. Jadi sekali lagi ada 3 objek situ. Oknum, bukan sifat. Kalau sifat itu adalah yang dimiliki masing-masing oknum nih. Yesus punya sifat apa, Allah punya sifat apa, Roh Kudus punya sifat apa, beda-beda sifatnya guys gitu. Allah itu nggak punya sifat kayak Yesus ya, butuh makan minum. Allah tuh nggak butuh makan minum, dia nggak punya rasa sedih, nggak punya rasa gentar, dia nggak punya rasa-rasa yang dimiliki manusia lainnya yang lemah-lemah itu guys, kayak rasa ketakutan nggak punya guys, gitu. Karena dia Tuhan gitu, dia Allah. Makanya beda dengan terus lagi ngomong Roh Kudus, Allah sama Yesusnya beda sifatnya. Jadi ada 2 oknum yang beda sifatnya guys, antara bumi dan langit. Allah itu sifatnya langit karena dia Tuhan, dan Yesus sifatnya bumi karena dia manusia guys. 100% plek. Walaupun banyak teman-teman umat Paulus yang tidak mengakui, tapi fakta yang ada bahwa Trinitas adalah ajaran pagan 100%. Sebenarnya Bapak ini hanya mereaction sebuah video dalam bahasa Inggris, kemudian memberikan kesimpulan bahwa Bentar, gini. Bapak tuh mengatakan tonton video lengkap dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Nah, ini dia di Juli ini menyuruh kita untuk nonton potongannya aja gitu. Nah, pesan bapaknya nggak sampaikan gitu. Jadi bapak tuh udah bilang dari awal, udah ngasih quote gitu. Kalau nggak nonton dari awal, nanti takutnya gagal paham dari awal sampai akhir. Nah, anggaplah di Juli nonton itu. Nah, kita kan nggak nonton dari awal sampai akhir guys. Makanya saya katakan lebih baik Anda buat video kayak saya ini. Ya, di Juli dan teman-temannya buat video full. Ada komentari. Jadi Anda tidak akan kelewatan sepotong pun gitu. Nah, itu baru fair gitu. Jadi Anda tidak gagal paham. Karena kalau ambil sepotong-sepotong, seperti kata Bapak tadi, Anda bisa gagal paham. Nah, itu saya buktikan di banyak video mereka ini. Ya, di Juli, buat 2 video guys ya. Di versi itu udah banyak tuh videonya, dan yang lainnya ya tanpa lagi, itu mereka ngambil sepotong-potong. Sehingga mereka tuh gagal paham guys. Nah, itu dia masalahnya di situ gitu loh. Allahnya orang Kristen itu, atau konsep Trinitas yang dipahami oleh orang Kristen, diimani oleh orang Kristen, itu adalah pagan. Itu meniru dari konsep pagan dari dewa-dewi Yunani, Mesir, Romawi, kemudian Trimurti, punyanya orang Hindu gitu ya. Saya juga bisa Pak, hanya nonton video, mereaction, kemudian saya bilang Islam begini, begitu gitu ya, yang tidak baik menurut saya. Ya, maksud saya gini loh, kalau ngomong itu berdasarkan bukti, fakta, data. Ini loh, Bapak ini mengadakan persamaan gitu. Ya. Jadi ada berapa oknum di situ, ya kan? Di tadi itu ajaran kuno itu berapa oknum, gitu kan? Dewa-dewa,
Nah, ini juga ada 3 oknum, guys. Jadi Bapak tuh menyamakan antara 2 hal itu yang memang sama gitu kan. Nah, jadi kalau dalam Kristen diwakili oleh siapa? 3 oknum ini, Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Yesus yang mewakilinya kan, jadi sama sebenarnya, guys, gitu loh. Itu data di situ. Data yang diambil dari apa? Jadi kalau meniru berarti kan ada persamaan dengan yang masa lampau gitu. Nah, padahal Yesus jelas katakan ya, Yesus katakan jangan kau katakan siapapun Bapa di dunia di bumi ini, hanya satu Bapamu yang di surga. Berarti Yesus bukan Bapa, karena dia di dunia, itu di bumi. Lalu Yesus katakan lagi ya, tinggal Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa satu-satunya Tuhan. Tuhan Allah kita, dia pakai kata kita, guys. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Dia punya Tuhan yang Allah yang sama dengan kita, guys. Jadi kata-kata lagi, demikianlah mereka mengenal engkau, sesuatu yang benar. Berarti kalau engkau sesuatu yang benar, berarti Yesus atau aku, karena yang ngomong Yesus kan, itu bukan sesuatu yang benar. Dia adalah yang lain gitu, guys. Selain sesuatu yang benar tadi gitu. Nah, disambungin lagi, dan mengutus Yesus yang Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu diutus sama engkau ini gitu. Jadi aku utus engkau. Itu berarti ada 2 oknum. Itu yang ngomong yaitu aku, dan yang ngutus yaitu engkau. Yang ngomong diutus, yang engkau itu yang ngutus, yang ngomong itu, guys. Jadi itu ada 2 oknum di situ jelas. Itu yang punya sifat beda-beda gitu kan. Yang satu sifatnya adalah sifatnya sebagai utusan, diutus ya. Berarti di bawah yang ngutus, karena yang mengutus pasti lebih tinggi. Karena dia bisa mengutus orang itu. Karena mungkin kita yang rendah ngutus yang tinggi. Contoh kayak nabi ngutus Tuhan kan mungkin, ya karena kayak presiden ngutus gubernur masih wajar, tapi gubernur ngutus presiden kan wajar, guys. Wali kota ngutus gubernur nggak pantas gitu. Jadi pasti yang lebih tinggi akan ngutus yang berendah gitu. Nggak mungkin sama gitu karena gitu, guys. Saya ngutus teman saya gitu. Nah, itu posisinya saya lebih tinggi di teman saya gitu kan. Minimal sama lah minimal itu. Tapi kalau saya lebih rendah siapa saya gitu. Bandingkan ini ngutus teman saya gitu kan. Itu dia. Tapi kalau minta tolong oke. Tolong teman untuk menyampaikan pesan saya, oke gitu kan. Tapi zaman sekarang kan nggak ada lagi tuan. Sekarang ini udah zaman internet, jadi semua itu udah pakai pesan gitu. Gitu loh Pak, jangan hanya asal ngomong, ambil dari video, langsung berasumsi. Karena saya melihat video. Nah, lalu Anda tadi lakukan apa di Yuli? Awalnya Anda menyebutkan tentang, nanti ada disebut ulang lagi ya guys ya. Ya, ambil dari ilmu kalam ya, ada sifat, lalu dia ambil sendiri. Nah, itu kan ngaco guys. Jadi dia melakukan hal yang sama dengan yang dituduhkannya gitu. Cuman jadi lebih ngaco. Dia menyamakan sifat sama oknum atau objek gitu guys. Videonya ini, Bapak ini selalu berasumsi gitu ya. Kebanyakan asumsi gitu ya. Ya mungkin karena beliau ini sudah tua. Ya itu yang Anda lakukan tadi gitu kan. Dan semua video Anda itu asumsi gitu loh. Ya kan. Nah, jadi Anda ini selalu berasumsi, mengatakan orang lain berasumsi. Kalau Bapak itu mungkin masih tua, masih mending. Tapi Anda masih muda loh. Masa masih muda sudah berasumsi gitu kan. Mau jadi apa masa depan Anda gitu loh. Juli. Ya kalau sudah tua ya lebih baik banyak beribadah dan ngomong cucu saja di rumah ya. Dia nggak ngerti. Dalam Islam, dan bukan dalam Islam juga, dalam Kristen juga ibadah itu termasuk dakwah. Ceramah termasuk ibadah gitu. Jadi dia nih kira ibadah tuh cuman sholat mungkin atau ini doa, enggak. Makanya dia nggak mengerti ada apa gaya Islam tadi. Kalau Bapak tadi Islam ya, nah, dia harus paham dalam Islam itu semua hal dalam hidupnya ibadah. Kalau dilakukan karena Allah gitu. Kayak saya nih, kalau saya dakwah begini atau menyampaikan kebenaran, kalau niat karena Allah itu ibadah bagi saya. Jika saya buat video ini, Juli nggak ngerti itu kan, karena dia bukan Islam gitu. Jadi ketika dia mengatakan udah ibadah aja sekarang udah tua gitu, yang disuruh ibadah siapa? Kalau orang Kristen oke. Tapi yang disuruh ibadah adalah bapak tadi yang Islam gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu agama dia apa. Kalau dia Islam, salah besar Juli, berarti dia nggak ngerti ibadah dalam Islam. Ya, saya katakan selagi ibadah Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi semua hal yang dalam hidup ya, termasuk makan minum sekalipun ya, itu ibadah. Kita makan misalnya, kita mengucapkan bismillah itu ibadah. Makannya pun tidak ibadah. Kalau kita makan yang baik, yang halal ya, ibadah. Ucapkan syukur habis makan juga ibadah gitu. Jadi tidur pun ibadah gitu. Kalau kita niat ya Allah aku mau sehat agar tubuhku sehat, itu ibadah. Jadi apapun yang Islam itu ibadah, asal dilakukan niatnya karena Allah SWT dan kita kerjakan hal yang baik dan halal gitu.
Ya. Oke, kita langsung saja mereaction video Bapak ini juga ya, karena ini menyangkut iman orang Kristen yang diyakini oleh orang Kristen. Jadi saya akan meluruskannya. Nanti dibilang, oh benar, ternyata Trinitas itu konsepnya dari agama pagan gitu ya. Padahal salah semua. Bentar ya. Saya mau sampaikan sesuatu yang penting ini. Ini. Anda tahu nggak pepatah? Kalau kita memaksakan untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, itu dia akan patah gitu. Nah, jadi kalau di Juli terus dan orang-orang seperti Juli, Livas itu terus mencoba meluruskan sesuatu yang bengkok, itu akan patah gitu. Jadi kalau sesuatu yang bengkok itu, nggak usah dipaksa luruskan gitu kan? Aja kan bengkok gitu kan. Nah, jadi kalau sudah bengkok ya bengkok gitu kan. Nah, dan yang saya masukkan beberapa orang-orang ini ya, yang bengkok ya, orangnya meluruskan orang-orang Muslim di ini udah meluruskan, kayak saya meluruskan gitu. Tapi kan klaim dia adalah mencoba meluruskan, sedangkan orangnya aja meluruskan itu gitu. Tapi dia coba meluruskan orang yang sudah meluruskan. Jadi ini double jadi guys. Jadi orang tuh udah menyetrika baju, dia setrika ulang bajunya gitu. Kan itu apanya. Tapi itu kan masing-masing bisa Anda tonton video ini dan tonton video dia, Anda pilih siapa yang benar. Karena tiap orang itu punya keyakinan masing-masing gitu. Kita sebagai YouTuber, sebagai pendakwah hanya menyampaikan logikanya. Jika Anda pilih mana lebih logis antara saya atau Luis Presto atau di Juli gitu. Terserah Anda. Bapak ini hanya asumsi, sekali lagi asumsi. Oke, mari kita bahas satu persatu pernyataan Bapak ini tadi. Yang pertama, tadi dibilang bahwa menjiplak dari dewa-dewi Mesir, misalnya Osiris, Horus, dan Isis. Saya melihat tidak sama sekali mirip gitu ya. Jadi sama sekali tidak mirip konsep ketuhanan atau tridewa. Kalau misalnya kita melihat dari dewa-dewi orang Mesir itu bukan Tritunggal atau Trinitas, tapi tridewa atau triteisme. Karena dewa-dewa ini berdiri sendiri-sendiri, ada banyak dewa. Nah, bedanya dengan Tritunggal atau Trinitas adalah Allah yang esa itu memiliki firman dan juga roh yang ketiganya. Esa itu artinya apa sih? Esa itu artinya adalah satu-satunya. Ya. Kalau udah ngomong satu-satunya, berarti nggak ada yang kedua ketiga gitu. Ya kan? Nah, jadi arti kata Esa aja nih orang nggak tahu ya. Arti kata Esa gitu. Bagaimana bisa kalau dikatakan Esa punya ulum kedua dan ketiga gitu. Berarti dia bukan Esa dia. Nah, makanya nggak mungkin ada Tritunggal itu. Kalau tri ya tri aja, tiga aja, tunggal aja gitu. Kamu anak keberapa? Saya anak tunggal. Berarti nggak ada anak kedua ketiga. Kalau kamu anak berapa? Saya anak ketiga. Berarti ada anak kedua, ada anak pertama. Itu namanya anak. Dapat tiga anak gitu. Anak, tiga anak. Kalau dikatakan kamu anak keberapa? Saya bukan anak keberapa. Saya bukan anak satu, kedua, ketiga. Aku anak berapa? Saya anak tunggal. Kalau dikatakan tunggal, ada nggak? Kamu anak berapa? Saya anak tunggal gitu. Maksudnya, ya pasti udah bingung jawabnya. Tapi kalau kamu anak berapa? Saya anak ketiga. Saya anak kedua. Saya anak satu. Berarti kalian tiga dong anaknya. Iya, kami anaknya tiga. Saya anak tiga. Tapi kalau kamu anak berapa? Saya anak tunggal. Udah kelar. Ketika dikatakan tunggal ya sudah gitu. Berarti ada anak kedua, ketiga, satu. Ini bahasa satu aja kata bahasa tritunggal itu nggak ada dibuat-buat gitu guys. Tritunggal gitu. Oh tiga ya tiga, tunggal mana ini tiga apa tunggal gitu? Itu aja udah bingung ya nih guys. Kalimat membuat kata gitu. Adalah satu dalam satu kesatuan. Nah, triteisme berbeda sama sekali. Jadi satu kesatuan tetaplah tiga gitu. Ya. Satu kesatuan Indonesia itu terdiri dari banyak suku, ya. Tapi tetap satu kesatuan Indonesia. Jadi tetap aja satu kesatuan itu kesatuan ya. Kalau nih kayak saya nih contoh kayak saya main game Lord Mobile itu ada dikatakan situ kesehatan kesatuan atau attack kesatuan. Itu jelas ketika kita katakan serangan kesatuan itu berarti artinya adalah statistik itu adalah dibagi
untuk semua tipe tentara. Ini ketika kita ngomong sederhana ya kayak game mobile gitu kan. Jadi akan dikatakan misalnya attack infantry, attack kesatuan. Itu Anda paham itu beda. Ketika dikatakan attack infantry, ada kesatuan. Attack infantry dia gini guys ya. Di game mobile ini dan mungkin game lainnya juga itu kayaknya hampir sama ya. Mirip-mirip sistemnya. Jadi di game mobile itu ada 4 tipe pasukan, yaitu infanteri, kavaleri, archer, sama CG. Jadi kalau dikatakan attack infanteri, dia salah satu di antara 4 tipe pasukan, berarti hanya attack infanteri aja untuk itu artinya. Tapi kalau dikatakan attack kesatuan, berarti keempat-empatnya ini guys. Attack dari keempat-empat ini, dari attack gabungan dari kavaleri, archer, CG gitu. Itu namanya kesatuan gitu. Tetap ada 4 di dalamnya gitu. Tapi satu ini satu apa? Satu oknum enggak. Satuan dalam hal kayak keluarga, kayak pasukan gitu kan. Kayak apa lagi? Kayak komunitas gitu. Kesatuan apa? Kami adalah kesatuan Paskibraka. Kami adalah kesatuan apa? Kami adalah kesatuan Angkatan Laut. Kami adalah kesatuan Pramuka. Kami adalah kesatuan kesatuan ulama. Jadi kesatuan itu adalah bukan oknum. Jadi kalau dikatakan Tritunggal, 3 dalam 1 itu adalah kesatuan, itu jelas bukan berarti pada oknum, tapi adalah tiga oknum ini adalah satu satuan dalam artian bukan oknum tapi kayak serangkai gitu guys. Kayak Anda tahu kayak misalnya serangkai serangkai kayak 3 serangkai. Anda tahu 3 serangkai, saya lupa nama itu kan, salah Muhammad Hatta, Syahrir apa itu guys ya, 3 serangkai. Juga ada 3 sekawan, ya kan? Itu, tapi mereka tetap oknum yang terpisah-pisah gitu. Nah, kalau 3 serangkai itu ada beda sifat, kan? Mungkin mereka sama-sama manusia, tapi ini guys, jelas 3 serangkai antara Yesus Bapa Roh Kudus itu beda semua gitu. Yesus dia butuh makan minum, Allah bukan manusia. Allah kan katakan Allah bukan manusia juga bukan manusia gitu. Ini beda guys. Jadi kesatuan sini bukan Tritunggal namanya gitu. Sama kalau kita mau pakai itu ya, Nabi Muhammad juga satuan dengan Allah gitu. Nah, Yesus juga kata gini kan, sesungguhnya adalah aku dan Allah adalah satu seperti kita satu gitu. Jadi kesatuan itu bukan hanya antara Yesus dan Allah, tapi juga antara Yesus dan pengikutnya gitu. Jadi semuanya ada kesatuan dalam satu bingkai agama Islam. Nah, kami kalau Kristen, satu kesatuan dalam bingkai agama Kristen gitu. Siapa kesatuan itu? Ada pendeta, ada gembala, ada apalagi ada tukang son, ada jemaat gitu. Jadi kesatuan itu adalah bukan menuju pada satu oknum. Jadi kalau dikatakan Tuhannya itu Tritunggal, itu lagi saya katakan tidak ada istilah Tritunggal dalam perspektif bahasa. Karena kalau 3 tri aja, tunggal ya tunggal aja gitu. Nggak bisa dicampur guys. Bapak ini nggak bisa membedakan antara triteisme dengan trinitas. Nah, kembali ke konsep dewa-dewi. Nah, konsep dewa-dewi tadi ya, mereka itu 3 dewa, tapi tetap disembah semua gitu. Jadi oke lah mereka bukan merupakan jadikan satu gitu. Kan? Nah, tapi ingat, mereka bertiga ini tetap dalam kondisi terpisah. Sama kayak Yesus juga terpisah kan. Yesus, Allah, dan Roh Kudus. Maka sebut 3 guys. Kalau kesatuan yang dalam arti satu umum akan berubah jadi yang satu. Misalnya gini, Yesus, Allah, Roh Kudus jadi Yesus saja gitu. Atau jadi Allah saja, atau Roh Kudus saja. Ini jadi siapa 3 ini? Katakan Yesus nanti lah bisa jadikan Allah gitu. Jadi Allah gitu kan. Jadi ada kebingungan sini guys. Jadi apa setelah kesatuan itu? Kalau itu mau jadikan oknum gitu kan. Tapi kan tetap tidak bisa, tetap berupa oknum masing-masing diri sendiri gitu. Ya kan, yang ada satu di dunia lalu ke surga yaitu Yesus, lagi di surga selamanya gitu kan. Nah, ini seperti itu guys logikanya. Orang Mesir tadi itu. Misalnya Osiris, Horus, dan juga Isis. Ini kan keluarga dewa karena Osiris itu menikah dengan Isis dan kemudian punya anak Horus. Jadi ada dewa bapak, kemudian dewa ibu, dan juga dewa anak. Nah, kan ini makanya sama, ada Bapa, ada Putra, ada Kudus. Kan satu keluarga juga guys, ada Bapa dan anak gitu. Kalau pakai termin Bapak anak gitu ya. Nah,
Begitu juga dengan Yesus dan pengikutnya kan juga keluarga gitu guys. Jadi sekali lagi itu sebenarnya sama aja kalau mau jujur kayak ini kan. Lalu satu lagi, Yesus pun dia sama dengan manusia kita. Dia punya keluarga. Siapa ibunya? Ibunya Maria, gitu kan? Bapaknya siapa? Bapaknya Allah. Kan sama aja gitu. Cuma bedanya adalah kalau kita punya bapak dan ibu itu mereka yang melahirkan kita gitu kan, yang ini kan enggak. Jadi yang melahirkan Maria, yang menciptakan Bapa gitu. Allah gitu guys. Jadi sebenarnya sama aja gitu kalau mau jujur si Juli ini gitu kan. Di mana kesamaan dengan Trinitas? Nggak ada. Nah, ini adalah kesalahpahaman orang Islam yang selalu bilang Trinitas itu sesat, bidat, kafir. Nah, inilah yang dikritik di dalam Al-Quran, bahwa kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan dari tiga, Tuhan itu tiga dari yang tiga gitu ya. Enggak. Yang kalau sampai itu adalah kafirlah orang yang menyebut ya, Tuhan itu tiga gitu. Tiga dalam artian apa ya? Pokoknya ada kata tiganya lah guys. Makanya Yesus ditanya, adakah kamu menjadikan kamu dan ibumu Tuhan selain Allah gitu kan? Berarti orang Kristen kan menjadikan Yesus dan Roh Kudus juga Tuhan selain Allah gitu kan? Meskipun kesatuan tetap ada dua Tuhan lain gitu. Walaupun menjadikan kesatuan gitu. Nah, itu maksud Quran itu. Jadi kalau Quran itu kan cuma mengenal Allah saja gitu. Nabi Isa, Bunda Maria, Yesus, Bunda Maria, Roh Kudus atau Malaikat Jibril itu kan posisi masing-masing. Kudus sebagai malaikat atau Malaikat Jibril gitu kan. Yesus sebagai nabi, Maria sebagai punya nabi. Jadi itu masuk Quran. Jadi kalau dikatakan berlebih tiga-tiga itu tiga itu siapa tadi? Yesus, Roh Kudus dan Allah. Makanya kalau Islam tuh Allah saja gitu. Yesus bukan Allah, ya kan? Nah, Maria juga itu adalah ibunya Yesus. Padahal bukan Trinitas yang dikritik, tapi ini bidat Maryamah yang mirip dengan ini. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, kan ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, guys. Ya, tinggal Tuhan Ibu dulu ada loh Kristen awal yang menggunakan Maria. Makanya cek sejarah Kristen lama tuh ada. Nah, minimal ada dua di situ, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Satu lagi Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan Ibunya diganti dengan Tuhan Roh Kudus. Sama-sama tiga guys gitu. Ya kan? Nah, coba ada cek di Alkitab. Ya. Anda ketik di situ pasti ada Tuhan Allah tulis. Lalu Tuhan Yesus tulis juga gitu. Jadi itu sudah dipisah ya. Jadi bisa nggak sebut Tuhan Allah, bisa sebut Tuhan Yesus bisa. Itu makanya guys ada dua di situ. Tuhan Roh Kudus bisa gitu. Jadi ada tiga malah. Jadi sekali lagi itu jelas ada di situ tiga penamaan Tuhan yang berbeda gitu. Dijadikan satu guys. Itu sama dengan yang tadi gitu. Cuman yang ibunya tuh diganti dengan Tuhan Roh Kudus. Kan? Kristen beda Pak. Tidak seperti itu. Jadi nggak ada mirip-miripnya Dewa Dewi Mesir, Triteisme Mesir dengan Trinitas yang diyakini oleh orang Kristen. Kedua, kemudian Dewa Mitra. Nah, ini juga menarik ya. Karena konsep Dewa Mitra ini ada dua. Dewa Mitra yang disembah oleh orang Iran. Kenapa dikatakan Bapaknya sama dan kalau kita meyakini sama? Kenapa? Karena Yesus nggak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Yesus ingat katakan ada dua yang berbeda, yaitu dengan demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu yang benar, ya dia ngomong engkau akan aku. Jadi ada dua umum berbeda gitu. Jadi dia nggak pernah ngajarkan Tritunggal, dia ngajarkan dua loh guys. Satu yang diutus dan satu yang mengutus. Kan tiga, dua. Dan dua itu bukan Tuhan. Satu Tuhan, satu yang diutus. Itu Nabi. Purba, yaitu pada tahun 1400 sebelum Masehi. Dewa Mitra yang disembah oleh orang Iran ini itu berbeda dengan Dewa Mitra yang disembah oleh orang-orang Romawi. Nah, orang Romawi baru menyembah Dewa Mitra ini mulai abad pertama. Dan jaya-jayanya, puncaknya, terkenalnya, viralnya Dewa Mitra ini di Romawi adalah pada abad keempat.
Padahal abad keempat itu kanon Alkitab sudah selesai ditulis. Jadi nggak mungkin bapak-bapak gereja memasukkan konsep dewa-dewinya orang Romawi untuk menjiplak Trinitas. Nggak mungkin, karena sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, Trinitas sendiri kan sudah ada. Ada lupa, ada kisah para rasul, ada ayat Roma, ada perjanjian baru. Ya, perjanjian baru yang katanya tuh menggenapi perjanjian lama, padahal bukan menggenapi sebenarnya, tapi menghilangkan mengubah perjanjian lama. Itu kan baru ada kemudian. Guys. Yesus sudah ngomong dari dulu gitu. Nah, makanya ayatnya Roma. Yesusnya nggak tahu. Coba tanya sama Yesus kalau dia hidup ya. Tahu nggak ada ayat Roma? Kisah para rasul enggak, karena kisah para rasul itu kejadiannya ketika Yesus sudah pergi. Ya, di Antioquia lah mereka pertama kali sebut Kristen itu kisah para rasul. Jadi di Antioquia abad pertama Yesus sudah nggak ada waktu itu. Jadi sekali lagi guys ya, ada ayat-ayat yang yang ditulis atau dalam bukan ditulis ya, berarti memang kejadiannya setelah Yesus pergi gitu. Nah, jadi penulisan ini pun bukan pas zaman Yesus semua, tapi banyak juga yang setelah Yesus pergi gitu. Siapa yang nulis? Yaitu yang itu siapa gitu. Tapi mereka ngakunya itu ditulis oleh Lukas, Matius dan segala macam. Padahal nggak ada seterima guys. Hanya ditemukan golongan itu di dalam Matius dan segala macamnya. Kanonisasi itu ditemukan, bukan terima seperti Quran. Kan? Konsepnya di dalam Alkitab gitu. Saya sering kali sudah menjelaskan ini gitu. Nah, kemudian Dewa Mitra itu tadi kan ada Ahriman dan Orsmat. Ini adalah tridewa atau triteisme. Dewa Mitra sendiri adalah perantara antara Ahriman dan Orsmat, di mana kedua dewa ini adalah dewa baik dan dewa jahat. Dewa Mitra ada di tengah-tengahnya, perantara. Di mana miripnya dengan Trinitas. Ini Trinitas. Yesus kan perantara yang diutus gitu, ya. Orang yang diutus artinya perantara gitu. Misal saya mengutus adik saya kepada diri Juli. Berarti adik saya adalah perantara gitu. Jadi kalau dikatakan perantaranya sama guys. Yesus itu adalah perantaranya Bapa kepada kita gitu. Alias utusan. Perantara adalah utusan yang diutus. Jelas ya? Jelas ya? Jadi dulu harus belajar bahasa nih guys. Teisme jelas ini adalah tiga dewa yang berdiri masing-masing, bukan satu kesatuan. Nggak ada sama-sama. Mereka kenapa dikatakan mereka bisa satu kesatuan? Karena mereka bertiga wajib disembah gitu kan. Itu masuk kesatuan tuh. Jadi Anda nggak boleh milih-milih. Anda harus sembah ketiga-tiganya. Itu masukkan satu kesatuan itu. Nah, kayak gini, Anda boleh milih. Anda harus sembah Yesus ya. Anda sembah Allah ya. Anda sembah Roh Kudus ya. Harus sembah tiga-tiganya kayak gitu. Nggak bisa Anda pilih gini. Saya sembah Yesus aja lah, nggak sembah Allah nggak bisa. Saya sembah Roh Kudus aja lah, nggak sembah Yesus nggak bisa. Jadi ketiga-tiganya wajib disembah. Sama kayak tadi, dewa pun tiga-tiganya wajib disembah guys. Itu dia. Itu makanya sebutnya adalah tri. Ya. Namanya Trinisme atau Tritunggal tetap saja. Bahkan kalau Trinisme masih logis. Karena memang jelas-jelas memisahkan tiga oknum. Tapi Tritunggal ini aneh guys. Ya, bagaimana ada tiga dari satu tunggal gitu. Kalau misalnya satu kesatuan oke. Itu pun kesatuannya bukan jadi oknum ya, bukan tunggal. Jadi kesatuan itu bukan tunggal gitu. Bukan tunggal dalam artian apa? Tapi ya tadi itu nggak masuk kalimatnya guys ya. Kamu anak berapa? Anak tunggal. Kamu anak berapa? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi kan beda kalau kamu anak tunggal ya udah, berarti dia sendiri gitu. Kalau dikatakan anak ketiga, berarti ada dua kakaknya. Anak pertama ada dua adiknya. Anak kedua berarti ada satu kakaknya, ada satu adiknya. Anak tunggal ya sendiri, itu loh. Jadi nggak bisa digabung antara kalimat tri dan tunggal. Itu kalimat dari mana kata yang digabung guys? Namanya gitu loh ya. Jadi ngarang banget sih Bapak ini. Kemudian yang ketiga, tadi itu ada Dewa Bakus. Dewa Bakus atau Dionysus ini adalah dewa dewi Yunani. Jadi gini mas, saya tadi yang meluruskan itu ya. Jadi dia ini kan gini, Bapak tadi kan meluruskan ajarannya udah bengkok gitu. Nah, dia ini mencoba meluruskan, dia bukan meluruskan Bapak ini lah guys. Dia coba meluruskan ajarannya bengkok itu gitu. Ya, jadi ajaran tuh bengkok gitu kan, ajaran dia ini ya. Bapak itu ngasih fakta padanya. Ajaran kamu sebenarnya ini nggak lurus loh gitu. Begini loh. Nah, lalu dia mencoba meluruskan Bapak ini. Padahal jadi sebenarnya mencoba meluruskan ajaran dia bengkok ini gitu guys. Nah, maksud saya kalau itu dipaksakan nanti akan patah bro. Nah, akan patah gitu. Ya kan?
Memaksakan dengan apa? Dengan buat-buat terus konten. Tapi ya sudahlah, dianggap itu kalau dianggap itu meluruskan bapak itu, tapi kalau kita anggap dia mencoba meluruskan ajaran dia yang coba dibongkar bapak itu gitu kan. Nah, nanti dia ini akan patah ajarnya. Apa itu ada orang-orang seperti saya dan orang-orang lainnya yang akan apa namanya membenarkan bapak tadi gitu, dan orang-orang usaha-usaha kita lainnya yang memang ini akidah Islam ya. Sekali lagi ini bukan penjelasan Kristen, tapi akidah Islam ya begitu. Jadi kita sampaikan ini ada akidah Islam gitu. Apalagi bapak tadi atau yang tadi apa tuh yang Ramadan itu dan lainnya itu kan ibadah apa ceramahnya di masjid gitu guys. Jadi nggak ada sebenarnya hubungan sama Kristen gitu kan. Cuman karena memang oknumnya sama yang dibahas ini ada di agama Kristen, jadi makanya sama itu. Padahal dia bahasnya di depan komunitas Islam gitu kan. Di Dewa Bakus adalah dewa seni teater. Jadi orang-orang merayakan Dewa Bakus atau Dionysus ini dengan cara seperti teater gitulah ya. Kemudian Dewa Bakus ini adalah dewa yang sangat kejam. Dia adalah anak dari Zeus dan Persephone. Itu adalah dewi Yunani. Jadi sekali lagi, Ya kan sama. Yesus anaknya kalau dari biologis anaknya Maria. Kalau bukan biologis dari anaknya Bapak. Kan sama sebenarnya guys. Yesus punya sifat yang beda sama Bapak, sama guys. Jadi sama aja gitu kan. Jadi apanya yang beda di Juli? Jadi Bapak tuh lagi fix Bapak itu benar dan Juli ini ngaco guys, dan ngawur gitu. Dewa Bakus adalah anaknya Zeus dan juga Yesus anaknya siapa ya? Yesus anaknya siapa? Anaknya Maria nggak? Anaknya Allah nggak? Anak Bapak nggak? Kalau enggak berarti Anda bohong. Kalau iya berarti Anda mengakui Bapak itu benar. Jadi memang jawabannya iya gitu. Makanya aku aja Bapak itu benar gitu kan. Daripada Anda sama ngawur gitu kan. Persephone atau Persephone. Nah, ini juga sama dengan yang pertama tadi itu, ada dewa bapak, dewa ibu, dan dewa anak. Lah miripnya dengan Trinitas di mana, Pak? Gitu. Nggak ada kan? Lucu. Jadi bapak ini kok Tuhan Bapak, Tuhan Anak itu sama ya. Satu lagi Tuhan Ibu Dewa Ibu diganti sama. Jadi namanya dibedakan ya. Dewa di Tuhan. Itu aja bedanya cuma. asumsinya ngawur banget ya. Yang terakhir saya mau bahas tentang Trimurti. Ini menarik ya karena ini masih menyinggung mengenai agama saudara kita di Indonesia juga. Ada banyak yaitu saudara-saudari kita Hindu. Saya tidak akan mencemooh Trimurti atau menganggap Trimurti bidat, tapi saya hanya menjelaskan Trimurti berdasarkan Nah, dia mencoba nggak jujur nih guys ya. Ya. Dia mengatakan itu nggak bidat gitu. Sedangkan yang 20 tadi aja dikatakannya aja gini ya. Standarnya ganda guys. Trinitas dia sebut nggak bidat ya. Trimurti dia sebut nggak bidat, tapi yang 20 sifat ini bidat gitu. Ini jelas standar ganda gitu. Jadi dia ini bermain aku nggak mau nih berantem sama Hindu ya. Tapi kalau Muslim ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi dia nggak jujur ya. Sekarang kalau dia jujur dia akan katakan ya, kalau pakai logika dia ya, yang 20 sifat itu adalah bid'at, Trimurti bid'at, Trinitas bid'at. Itu kalau dia jujur gitu. Tapi kalau dia jujur ditambah cerdas, dia akan mengatakan Trimurti dan Trinitas yang bid'at, 20 sifat enggak gitu. Karena itu ngomong tentang sifat gitu. Itulah. Jadi ada kalau dia jadi sekarang dia sedang berbohong. Dia sedang bermain kita kawan ya. Hindu kita kawan ya. Kita tidak akan katakan ajaran Trimurti ada bidat gitu. Padahal dia bisa mengatakan dengan tegas 20 tadi sifat itu bidat gitu. Itu cara permainan dia seperti ini guys. Jadi memang dia pakai standar ganda gitu. Kita bisa lihat bagaimana dia bisa berbohong dalam hal sekrusial ini gitu. Mentang-mentang dia nggak mau bermasalah dengan orang Hindu gitu kan. Itu saja poinnya guys. Gitu. Dia nggak jujur gini orangnya guys. pemahaman saya, dan Trimurti memang sangat berbeda dengan Trinitas. Nggak ada sama-samanya. Karena Trimurti itu adalah 3 kekuatan Brahman atau Sang Hyang Widi. Yaitu ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah dewa pemelihara. Kemudian ada Dewa Brahma. Itu sama ya. Tuhan ya Yesus juga ada 3. Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus. Satu kesatuan. Nah, Tuhan Yesus itu disebutkan orang ini kan itu adalah yang diutus. Tuhan Allah ada yang mengutus.
Tuhan apa namanya Roh Kudus adalah yang apa namanya yang memberikan apa namanya tuh memberikan ilham lah yang apa namanya yang memberitahukan kepada hati-hatinya orang Kristen gitu. Jadi sama lah guys, cuma beda sebutan aja gitu. Yang diutus, yang mengutus, dan itu apa katanya lagi tadi itu melihara gitu kan, dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya sama, gitu. Nggak ada bedanya guys. Adalah dewa pencipta dan ada dewa Siwa yang adalah dewa pelebur. Nah, dewa pencipta. Nah, yang menciptakan siapa? Allah apa Yesus? Lah, Yesus tidak menciptakan. Karena kalau dia menciptakan, dia nggak perlu lagi Yesus sama ibunya. Dia nggak perlu lagi membeli makanan atau ambil minta makan dari ibunya. Ya, kayak keledai itu, dia katakan kan, ambillah keledai itu. Kalau pemiliknya nanya, katakan Tuhan meminjamnya. Itu berarti kan nggak bisa menciptakan keledai deh guys gitu. Jadi lagi Yesus bukan pencipta. Pencipta adalah Allah. Makanya dikatakan di Perjanjian Lama itu ya, di kitab Kejadian ya, Allah menciptakan bumi atau berapa itu saya lupa dalam masa apa itu guys. Di hari ketujuh dia istirahat. Jadi jelas yang menciptakan itu disebut Allah, bukan Yesus. Itu logikanya guys. Yang mengembalikan manusia dan makhluk hidup ciptaan yang lain kepada unsurnya. Jadi ketiga dewa ini, baik Brahma, Wisnu maupun Siwa, itu adalah manifestasi Sang Brahman itu sendiri atau Sang Hyang Widi. Sama kan? Ya. Entah Yesus entah Allah adalah manifestasi dari Putra Roh Kudus. Ini sebenarnya sama aja gitu. Jadi Juli mencoba untuk mencoba untuk menipu diri sendiri guys. Tapi yang sama dikatakan berbeda gitu. Dengan mutar-mutar ujungnya sama aja gitu kan. Gak ada bedanya guys. Atau Tuhan menurut saudara kita Hindu. Jadi Brahman itu bermanifestasi menjadi tiga dewa ini. Brahman. Ya. Sama kayak juga kan. Allah bermanifestasi berubah menjadi Yesus. Berubah jadi Roh Kudus. Berubah lagi jadi Allah. Sama aja guys itu. Ini apa bedanya gitu kan? Kemudian Wisnu dan juga Siwa. Beda Pak. Beda ya. Brahman atau Sang Hyang Widi. Yang beda hanya namanya aja. Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ya, dengan Allah, Bapa, Roh Kudus. Itu aja. Bapa, Putra, Roh Kudus, cuma beda nama aja. Tapi sebenarnya sama. Manifestasi juga ujung-ujungnya kan. Memanifestasikan dirinya dalam wujud tiga dewa, yaitu Brahma sebagai pencipta, kemudian sama Allah juga mewujudkan dalam bentuk tiga yang Kristen. Pertama Allah ya, yaitu dia di surga. Dua Yesus ya, dia yang bentuk manusia. Yang ketiga Roh Kudus yang berbentuk merpati. Sama sebenarnya. Jadi orang ini saya nggak tahu logikanya bagaimana gitu kan. Parah deh orang ini. kemudian Wisnu sebagai pemelihara dan juga Siwa sebagai pelebur. Ya, Allah sebagai pengutus, Yesus yang diutus, dan Roh Kudus yang mengurapi. Samanya di mana Pak dengan Trinitas? Beda kan? Yang Bapak sebut ini adalah tiga oknum itu. Jadi tiga dewa itu sama dengan tiga Tuhan di sini, tiga oknum gitu. Itu yang sama gitu. Yang itunya hanya bumbu saja, ini sebagai pemelihara, ini sebagai ini. Kalau ini kan sebagai pengutus yang diutus gitu guys. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi sebenarnya itu intinya bukan itu. Intinya adalah ada tiga oknum yang jadikan satuan gitu guys. Nah itu tadi semua kan jadikan satu juga gitu. Jadi satuan Wisnu, Siwa, Brahma jadikan satu Brahma gitu. Itu intinya sama guys. Itu poinnya gitu. Beda. Saya nggak mau mengolok meskipun ini beda. Konsep Trinitas dengan Tritunggal orang Kristen beda dengan Trimurti. Saya nggak mau mengolok-olok saudara saya dengan yang Hindu. Itu adalah keyakinan mereka. Gitu. Nggak seperti Bapak. Beda dianggap kafir. Beda dianggap sesat. Gitu. Kemudian yang ini. Lah, ketika gini, kalau dia tidak menganggap itu orang Hindu sesat, ya kan? Nah, untuk apa dia mendakwakan Kristen pada orang Hindu? Ini orang yang lagi mencoba berbohong guys. Orang beragama itu harus konsisten. Ya. Kalau dia yakin sama agamanya, dia akan pasti menganggap semua agama di luar itu adalah sesat. Ya. Kalau gitu untuk apa dia ngajak kita beragama Kristen? Kalau Hindu nggak sesat gitu.
ini adalah orang nggak jujur, guys. Karena dia niatnya seperti kata tadi ya, mencari kawan. Oh, bagi kita pengen teman sama Hindu nih, sama hitam nggak mau berteman gitu. Maka dia katakan saudara Hindu. Oke, kalau Islam nggak sebut saudara kan. Nah, beda sama saya. Saya selalu katakan saudara saya di Kristen gitu kan. Saya jujur, Kristen kalau dia memang baik, saya katakan saudara gitu. Jadi dia enggak gitu. Dia karena mau ngambil hati orang Hindu, ya, sama-sama nih, sama-sama ada tiganya, lalu dia katakan saudara Hindu, saudara kita di Hindu, segala macam itu. Lalu katakan gitu-gitu gitu. Tapi dia apa namanya, apa nah intinya? Intinya adalah dia ini orang nggak jujur guys. Pilih-pilih gitu orangnya kan. Hanya modal nonton video di YouTube bilang apa Trinitas adalah ajaran pakam 100% fix gitu. Asumsi Pak, banyak baca buku Pak ya. Atau ya karena sudah tua banyaklah berdoa. Justru Anda yang harus banyak baca buku ya, karena Anda melakukan asumsi dari tadi. Jadi kalau Bapak tadi kan udah tua, Anda udah muda loh. Anda mau jadi apa ke depannya kalau Anda begini terus itu loh. Itu loh, itu yang paling. Bapak tadi udah melewati fase-fase emas gitu. Anda masih belum. Anda bisa banyak belajar lagi kan. Karena Bapak itu apa kalau belajar pun dia sudah nanggung. Kalau Anda ini kan harus banyak belajar gitu. Nah itu. Jadi kalau kalau orang belum banyak belajar, belum banyak tahu ya belajar dulu. Bapak tadi dia udah banyak tahu dia. Hanya tinggal ngomong lagi dia kan gitu. Banyaklah ngomong cucu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Dakwah adalah bagian dari memanfaatkan waktu. Nabi Muhammad coba, Yesus, Ibrahim, mereka berdakwah menyampaikan risalah Islam pada Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Yesus, Nabi Muhammad itu berdakwah menyampaikan risalah kepada apa pengikutnya dan apa rakyat umat di sekitarnya guys. Jadi itu tidak buang-buang waktu. Jadi kalau ada katakan Bapak nih buang-buang waktu atau saya buang-buang waktu, berarti Yesus dan Muhammad juga buang-buang waktu gitu. Jadi dia nggak ngerti. Jadi yang mau waktu sebenarnya dia nih guys ya kan. Jadi ya apa namanya yang terus ngoceh ngawur itu yang mau waktu sebenarnya. Jangan banyakin fitnah terhadap agama Kristen gitu ya. Sekian dari saya, semoga ini menjelaskan dan memberkati kita semuanya. Oh iya, sebelum saya mengakhirinya, ada satu lagi. Mungkin Bapak ini nggak pernah baca bukunya Imam Al-Ghazali yang judulnya Tahafut Al-Falasifah, di mana Umat Islam semua tahu tentang sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah. Bahkan ada 69 sifat Allah tadi gitu kan. Jadi 20 tuh mungkin pengungkapan dari segi lain. Tapi yang umat Islam tahu bakal lebih banyak itu yaitu 99. Nah, itu hanya sifat-sifat Allah saja. Ya. Ada apa As-Siddiq, ada apa lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Jadi itu semua sifat-sifatnya, bukan Allah itu sendiri, tapi sifat-sifat yang melekat kepadanya. Sama kayak saya satu tapi saya punya sifat itu penyabar dan semacamnya. Ini sifat-sifat itu bukan oknum guys. Beda sama Trinitas itu oknum. Ada oknum bernama Yesus, ada oknum bernama Allah, ada oknum namanya Roh Kudus. Kalau sifat kan bukan oknum. Sifat sabar saya bukan oknum, gitu. Tapi sifat melekat pada saya gitu. Tapi kalau sifat Yesus melekat pada Yesusnya sendiri gitu kan, bukan melekat pada Allah gitu. Jadi jelas tiga oknum dengan tiga atau 20 sifat itu berbeda guys. Sifat dengan oknum itu beda gitu, atau tiga pribadi itu beda. Imam Al-Ghazali membagi sifat-sifat Allah itu menjadi 20, yaitu sifat-sifat Allah itu 20 terpisah dari Allah dan sifat-sifat Allah itu kekal. Dia ngomong sifat-sifat Allah boleh gitu. Tapi kalau kemarin siapa tuh Bang Mualaf itu mengatakan Yesus nggak boleh gitu. Itu Nabi Isa bukan itu Isa bukan Yesus. Jadi padahal itu kalau buku tadi yang disebutkan itu kan sumber Islam. Itu kan pasti sebutnya Allah gitu. Tapi sudahlah. Ini orang memang sering standar ganda guys. Menariknya, buku ini ditanggapi oleh ulama Islam juga yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Rashid di dalam bukunya Tahafut Al-Tahafut. Saya merekomendasikan Bapak membeli dua buku ini dan membacanya, mempelajarinya dengan baik. Kalau beda pendapat dari Islam itu wajar gitu. Karena itu bukan hal krusial gitu. Bukan dalam hal ketuhanan. Seperti Kristen kan dalam ketuhanan ada saksi Yehova, ada Injil Barnabas, ada siapa lagi gitu kan, ada lagi dulu yang menuangkan Maria. Jadi Tuhannya tuh yang dimasalahkan guys. Kalau kita tidak, kita memang Nabi itu memberi contoh yang nggak satu. Ya sholat itu contohnya ada berapa itu untuk memudahkan orang bisa milih gitu. Jadi yang ketika berbeda itu kita bisa milih yang mana kita pilih silakan.
Ya, tapi ada satu aturan yang dicontohkan, nah itu nggak bisa di macam-macamkan gayanya gitu kan. Nah, itu aja. Kayak sholat misalnya ada berapa rakaat itu kan sholat tarawih, silakan pilih yang mana. Ini nggak ada yang suatu hal yang harus segini gitu, nggak ada. Tapi kayak yang wajib-wajib kayak misalnya puasa 30 hari Ramadan itu nggak bisa diubah, nggak bisa ubah jadi cuma 29, 28 nggak bisa. Tetap harus 30 hari. Sholat 5 kali sehari 5 waktu itu tetap 5 kali sehari. Nah, sholat sunatnya boleh ada pilih. Karena mau sholat sunatnya di antara yang mana gitu itu boleh tapi kalau sholat wajib nggak boleh diubah tetap 5 gitu ya. Baik. Dalam bukunya Ibnu Rushd, Tahafut al-Tahafut, Ibnu Rushd berkata bahwa konsep ilmu kalam yang membagi sifat-sifat Allah menjadi 20 itu meniru konsep Trinitas Kristen. Dan kalau Anda mengatakan Trinitas Kristen itu kafir, maka yang percaya ilmu kalam lebih kafir daripada orang Kristen karena menjadikan 20 sifat-sifat Allah. Nah, kita harus lihat pendapatnya. Ibnu Rushd itu siapa gitu. Nanti kamu ada kontennya gitu. Jadi nggak mesti mentang-mentang namanya Ibnu Rushd dia benar gitu. Ini benar tuh enggak gitu. Ya, selagi bukan. Jadi gini. Islam sendiri banyak kayak Syiah gitu kan, atau Ahmadiyah gitu. Jangan-jangan dia ambil sumber dari Syiah gitu atau Ahmadiyah gitu. Jadi sekali lagi guys ya, jadi bentang-bentang jangan ada namanya Ibnu Rushd atau siapapun itu kan. Atau mungkin disampaikan beda. Makanya gini guys, ketika dia nyampaikan ini dia harus kasih apa yang disebutkan gitu. Jadi dia harus ngutip gitu guys. Ngutip. Ya masih ngomong begini, lalu ini 20 sifat itu ini kan dia tidak menyebut sini 20 sifat itu apa aja. Lalu yang disampaikan Ibnu Rushd itu apa kalimatnya gitu. Itu yang jadi ini namanya adalah menunjuk tanpa ada poinnya juga ya namanya fungsi kan. Allah ini kekal. Jadi ada berapa yang kekal? Allah kekal dan 20 sifatnya kekal. Berarti ada 21 yang kekal. Berarti ilmu kalam Allah dan sifatnya. Jadi satu Allah, 20 sifatnya. Bukan 21, beda. Ya. Saya dan 20 sifat saya. Ya saya satu gitu. 20 itu sifat saya, bukan saya gitu kan. Jadi itu pun dia ngerti, Bang. Itu bahasa Indonesia simple loh yang pelajari SD gitu. Padahal kan. membagi Allah menjadi 21 Allah. Masuk Enggak, Allahnya cuma satu, sifat 20 guys. Ada lagi yang kita yakini bahkan Allah tuh yang sifat 99 gitu. Ini sifatnya aja, bukan Allah sendiri gitu guys. akal Pak. 3 Anda bilang kafir, ini 21. Oke, sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi gini guys ya, kalau logikanya gini. Misalnya, saya ulang-ulang terus nih biar paham ya. Ketika Anda menuju sifat, ada objek objeknya enggak? Sifat saya apa? Pejabar. Bisa nggak tunjuk yang mana pejabar itu? Nggak bisa. Tapi ada orang yang bisa mengatakan itu loh ketika si Bobi lagi sabar. Itu poinnya guys. Jadi sifat jangan samakan dengan objek atau orang atau apa pribadi ya guys. Sifat adalah sesuatu yang melekat pada orang, objek, benda, barang, dan pribadi. Itu sifat. Jadi sifat itu bukan orang itu sendiri, bukan pribadi itu sendiri, bukan orang itu sendiri, bukan pribadi itu sendiri. Ya, harus bedakan ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.